Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa podcast TVRI Sumatera Selatan. Kali ini podcast Harmoni kembali menjumpai Anda. Di podcast Harmoni ini kami sengaja menghadirkan para pelaku-pelaku seni, bukan saja penyanyi, juga penari dan puisi, ada juga pelukis bisa di ruang ini. Di Harmoni kami selalu bukan membahas ini, bercerita, menggali, mencari tahu apakah profesi yang ditekuni selama ini berjalan utuh, dengan kata lain tidak ada embel-embel usaha ataupun pekerjaan lain, tetapi kita harus menselaraskan, mengharmonisasi kedua pekerjaan atau tugas yang diemban mereka. Kali ini seorang penyanyi di eranya mulai SD hingga tahun 2023. Coba dibayangkan berapa prestasi nyanyi yang sudah diraihnya, dan namanya juga sudah tidak asing lagi. Ada 3 saudara yang di dunia entertain. Yang pertama Anda pasti kenal dengan Ida BM, kemudian Indri BM, dan saya akan menculik adiknya yaitu Vivi BM. Selamat sore Vivi. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga akhirnya Vivi bisa digiring masuk ke podcast Harmoni, karena saya tahu sudah lama meninggalkan Palembang kabarnya, stay-nya juga di Jakarta, kadang di Bali, kadang di Padang, bergelut di dunia pekerjaan yang menantang. Itulah topik atau tema kita hari ini adalah 2 dunia yang menantang. Saya akan menanyakan dulu kebenaran dari apa yang saya katakan di statement awal tadi, bahwa yang satu ini narasumbernya adalah yang berprestasi di bidang nyanyi mulai dari SD hingga ke dewasa. Katakanlah ada pertandingan atau kompetisi di tingkat dewasa. Benar nggak ini? Insya Allah betul. Betul. Saya ada catatan dulu di SD kelas 6 juga bersaing dengan anak-anak sekolah SMP. Wah, ini SD bersaing dengan anak SMP. Kemudian SMA mewakili juara 2 Bahana. Wah, dulu ingat saya ada Bahana Suara Pelajar tingkat SMP, seprovinsi bahkan ya. Provinsi. Juara 2 tingkat pelajar sesumsel juara 2. Nah, kalau dilihat dari juara ini, apakah dulu memang dari hati kecil sejak SD dulu bercita-cita ini menjadi seorang penyanyi yang profesional, katakanlah seorang artis? Kalau untuk menjadi cita-cita sepertinya tidak, tapi untuk tarik suara, khususnya nyanyi, karena memang hobi, dan Vivi terlahir dari keluarga yang memang rata-rata hobi bernyanyi. Saya sebutkan tadi, ada Ida BM, ada Indri ya di situ. Apakah 2 oknum ini yang mempengaruhi Anda sehingga Anda juga berniat bernyanyi gitu? Mempengaruhi tidak ya, tapi akhirnya Vivi kan sering melihat, sering diajak mereka latihan, sering diajak ke tempat mereka bekerja sebagai home singer di beberapa hotel, kafe dan lain-lain. Di situ akhirnya Vivi timbul keinginan. Iya, pengen juga lah ya gitu, mungkin bisa kayak mereka gitu. Jadi tugasnya senior, adik kan kayaknya meniru sebetulnya. Iya, meniru boleh, tapi 2 senior ini juga mungkin turun tangan untuk menjadi seorang pelatih ya. Betul. Pelatih vokal. Karena dari darah seorang ayah. Betul. Juga pekerja seni, tapi tidak turun ke lapangan katanya. Suka aja bernyanyi dan bermain musik. Jadi ayah jago main seluruh alat musik. Iya, dulu punya di rumah. Tapi tidak bergabung dengan grup-grup tertentu, musik tertentu. Enggak, dia menikmati kesendiriannya aja. Oh, kenapa begitu ya? Padahal kan pilihan. Kalau ketika Vivi sendiri sudah mampu bernyanyi dalam rumah, untuk mencoba menjajal kemampuan suara olah vokal ini ke kompetisi-kompetisi bintang radio televisi lah, ke tingkat yang paling bergengsi waktu itu kan. Kenapa ayah tidak? Dengar nggak cerita-ceritanya kenapa dia tidak di situ? Kalau yang Vivi tahu,
dulu ibunya ayah, nenek Vivi itu tidak mengizinkan dia untuk menjadi seorang seniman. Seorang penyanyi katakanlah ya. Iya, jadi dia lebih musik. Jangan di dunia seni deh gitu. Alasannya ya simpel aja, mungkin menurut pandangan orang tua zaman itu tidak punya masa depan mungkin ya. Gitu. Bisa jadi. Atau bisa jadi juga nanti anakku jadi artis. Susah dipegang. Seperti di film-film, pemain film. Betul. Film-film dulu kan ya katakanlah susah untuk menemui seorang anak yang sudah menjadi artis. Mungkin juga di situ. Tapi ada juga memang orang tua juga berpikiran tidak menjamin hidup seorang musisi atau penyanyi. Tergambar juga grup-grup legend seperti Kus Plus, Deloitte, segala macam lah yang dulu kehidupannya memang kadang-kadang di penjara mereka kan, karena di situ. Oke, kembali ke akhirnya Anda bekerja di salah satu perusahaan swasta. Yeah. Nah ini karena memang awalnya nyanyi bukan pilihan utama gitu. Iya, jadi ayah mengizinkan kita bernyanyi, tapi sekolah tidak boleh putus. Sekolah. Lalu dengan sekolah itu tujuannya apa? Kalian harus berkarir gitu. Jadi ayah mensupport kita untuk itu, menanamkan bahwa sekolah itu harus punya tujuan gitu. Tapi sempat juga dulu kan. Tapi ayah tidak mengekang saudara-saudara Vivi. Tidak ada. Tidak seperti yang dia alami. Tidak. Justru mungkin karena dia mengalami itu, ke anak-anaknya dia beri kebebasan dan kepercayaan penuh buat kita. Jadi kalau mau terjun, jangan nanggung-nanggung. Kalian mau ikut lomba, harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana bernyanyi dan tampil dengan baik. Jangan memikirkan menang atau kalah. Jadi tampillah dulu sebaik mungkin, karena usaha akan ada hasilnya. Menang kalah urusan juri kan ya? Iya. Tapi sempat ke tingkat nasional enggak dulu? Vivi enggak sempat. Cukup di Sumatera Selatan. Iya. Tapi bangga dulu ya, pernah memegang sertifikat ataupun piala dari BRTV itu sendiri ya. Bangga banget. Iya. Karena di situ keinginan sudah tercapai. Inginnya kan bukan cita-cita nih. Iya. Inginnya menjadi seorang pemenang di kompetisi itu. Nah, sekarang Anda melihat bagaimana kebanggaan para pelaku seni dulu, khususnya penyanyi, dengan kebanggaan sekarang. Karena kompetisinya di daerah, dari kacamata Anda sendiri mungkin kompetisinya sudah agak hilang ya. Iya, karena kalau sekarang kan yang kita perhatikan lomba-lomba itu berdasarkan voting. Oh iya. Jadi menurut saya sempat SMS juga dulu ya. Kurang apa ya? Objektif. Kan yang menilai, iya pastinya. Kan yang menilai itu bukan orang yang mumpuni di bidangnya. Iya. Gitu loh. Tapi kalau juri kan memang ya sudah, kita dinilai dari keseluruhan. Pilihan antara suka dengan tidak ya. Iya, kalau yang voting. Dia raut wajahnya cantik, belum tentu kualitas suaranya bagus. Iya. Itu yang menjadi pilihan. Betul. Itu yang perbedaan sekarang. Kangen nggak ya kompetisi seperti dulu bintang radio televisi dulu? Kangen banget. Kangen banget. Tapi sempat dulu lah. Setelah Depen bubar, RRI itu tetap melaksanakan itu dulu. Vivi sempat. Jadi Vivi sempat ikut bintang radio dan televisi. Sempat juga ikut bintang radio di tahun 2002 kayaknya terakhir itu. Artinya satu media sudah tidak ikut itu sudah agak berbeda rasanya. Rasanya kurang, sudah berbeda. Jadi kalau waktu bergabung antara bintang radio dan televisi, pada saat kita menjadi finalis itu kan pasti kita harus ada jenderal GR ya. Ada GR. Nah itu kita kumpul sesama finalis, kita tuh di briefing harus gimana. Nah itu yang buat Vivi sih merasa bangga, haru. Aku bisa loh menyisihkan sekian banyak orang gitu. Karena kan dulu ratusan pesertanya kan. Iya, ratusan dari seluruh Sumbaksel ketika itu ya. Nah, akhirnya Anda meninggalkan dunia seni. Saya dengar Anda di salah satu perusahaan yang memang tiap hari melakukan
penelitian untuk menghasilkan sesuatu yang belum ditemukan oleh lembaga-lembaga lain kan itu. Ya, kalau saya boleh tanya itu di perusahaan apa nih? Vivi itu kerja di perusahaan pembangkit listrik tenaga mini hydro. Jadi nama perusahaannya PT Pancimora Raya. Dulu pusatnya di mana? Pusatnya di Jakarta. Pusatnya di Jakarta. Kan di Palembang ke Jakarta dulu. Jadi sebetulnya setelah tamat kuliah, Vivi kerja dulu beberapa tahun di Palembang, di perusahaan swasta juga. Habis itu memang cita-cita Vivi itu pengen berkarir di Jakarta dulunya. Jadi kebayang gimana ya kalau berkarir di Jakarta. Nyanyi? Gitu. Enggak, kerja. Karir. Oh, justru bukan mau apa istilahnya itu mau menunjukkan kemampuan di bidang olah vokal di Jakarta, bukan ya? Enggak. Oh. Memang nyanyi itu hobi. Jadi jiwa Vivi nyanyi, tapi mungkin karena memang ayah kamu harus kerja gitu loh. Oh gitu. Jadi kita diarahkan bernyanyi itu sebagai hobi, boleh mau terjun langsung bebas, tapi kalian disekolahkan untuk bisa menghidupi kalian dengan layak gitu. Iya, justru ya dari pengalaman biografi, dari perjalanan penyanyi senior katakanlah, saya pernah membaca penyanyi salah satunya Jamal Mirdad, kemudian ada di situ Tommy Dipisa, ada penyanyi-penyanyi lainnya termasuk Ebit GAD. Mereka pergi ke Jakarta itu untuk menjajal kemampuan di dunia tarik suara. Vivi ini lain. Ketika dia berhasil di Palembang dengan dunia entertainnya, justru ke Jakarta untuk mencari tantangan baru. Betul. Bekerja dan meninggalkan embel-embel untuk bernyanyi. Tapi awal-awal ke Jakarta pernah enggak bernyanyi dulu sembari menanti lowongan pekerjaan? Enggak sama sekali. Enggak. Karena Langsung bernyanyi kan fokus. bisa dari mana aja. Di rumah bisa nyanyi. Bener, maksudnya kalaupun di Palembang ketika itu mendapatkan upah minimum regionalnya dari bernyanyi itu Rp1 misalnya, kan Jakarta barangkali dapat Rp5. Iya. Itu meningkatkan pendapatan asli daerahnya di situ Iya, bernyanyi. Tapi justru langsung melamar ataupun menawarkan diri di perusahaan itu. Betul. Jadi sebelum di perusahaannya sekarang ada beberapa perusahaan juga, karena dulu Vivi sempat berawalnya itu keluar dari Palembang ini ke Surabaya. Oh. Dari Surabaya, terus Vivi pindah lagi ke Bandung. Dari Bandung Vivi ditarik ke Jakarta. Terus habis itu resign sebentar, sekitar 1 bulan resign, terus dapat di sini. Nah, ini yang saya dengar, perusahaan Anda yang bekerja di sini selalu melakukan penelitian untuk menghasilkan sesuatu. Dan baru-baru ini juga dapat penghargaan untuk menghasilkan satu temuan yang energi terbarukan itu ya. Iya, karena mini hydro itu memang program untuk energi baru terbarukan. Iya, dapat Jadi bebas penghargaan polusi. justru dari luar negeri ya. Banyak penghargaan. Banyak kita. penghargaan. Iya. Dan kita juga udah dapat award. Penghargaan nyanyi dulu sebelum bekerja. Iya. Setelah bekerja penghargaan. Tetap harus mencari penghargaan. Jadi Vivi selalu pengen apa nih yang bisa aku gali dari saya gitu. Jadi benar tema kita adalah dua dunia yang menantang teh. Jadi Anda ini selalu ingin mencari tantangan-tantangan yang terbarukan. Baik, tetapi di sela-sela kesibukan Anda yang saya ini selalu memantau loh sebenarnya. Selalu memantau bagaimana aktivitas para pelaku-pelaku seni kita dulu. Ada yang di rumah tapi melakukan aktivitas tetap. Nah, Pipi ini di tengah orang-orang yang super sibuk, yang katakanlah tidak ada waktu selain untuk melakukan penelitian, masih juga bernyanyi Anda. Iya kan? Iya. Benar kan? Betul. Sekarang bernyanyi di mana di Palembang ini? Vivi sebagai home singer di The Opom Union Cafe. Nah, ini kan dapat kan? Iya. Nyanyi.
Terus kapan Anda membagi waktu antara nyanyi dengan pekerjaan tugas? Kadang-kadang kan Anda tidak stay di Jakarta, Anda dapat tugas ke Bali. Iya. Anda setiap juga bulan. dapat tugas ke Sumatera Barat, Iya, Padang. Padang. Nah ini kapan Anda membagi? Sementara kantor Anda di Jakarta, Betul. Anda tinggal di Palembang. Bingung ya? Bukan bingung, saya pusing kok. Jadi memang awalnya aktif di kantor di Jakarta. Jadi holdingnya kita, Basara Hydropower Group itu adanya di Jakarta, dan kita punya beberapa proyek, satu di Bali dan satu di Padang. Dan Vivi harus mengurus kedua proyek ini. Iya. Dan itu yang membutuhkan waktu. Dulu setiap minggu Vivi bolak-balik. Jadi tiap minggu tuh Vivi pasti ke Bali. Jadi berangkat Selasa, pulang hari Jumat malam atau Sabtu pagi. Itu sampai weekend. Rutinitas terus seperti itu. Senin jadwal Vivi meeting di kantor, dan setelah itu bergulir. Ada COVID kan? 2019. Nah, pada saat COVID dilakukanlah WFH. Oh iya. WFH pada saat itu kebetulan anak Vivi pas lagi di sini, suami Vivi pas tugas ke Malang, Vivi sendiri di Jakarta. Terus dia, "Hai, kamu harus pulang, anak-anak di Palembang dan kamu harus temuin anak-anak karena Jakarta bisa jadi lockdown." Pada saat itu memang pimpinan Vivi melarang pulang, tapi suami meminta pulang. Akhirnya Vivi memutuskan bahwa saya harus turut suami. Nah, Vivi pulang, Vivi mohon izin, terus dimaklumin di kantor, Vivi WFH dari Palembang, dan itu berlanjut sampai dengan sekarang. Keluar lagi statement bisa WFA, jadi work from anywhere. Nah, tapi yang mengharuskan Vivi setiap bulan itu wajib ke Bali dan Jakarta gitu. Nah, Vivi atur waktunya. Vivi berangkat, yang penting karena Vivi setiap malam minggu aja nyanyinya, Vivi hanya minta satu malam. Setiap Sabtu Vivi udah harus balik. Jadi kayak minggu lalu Sabtu sore nyampe sini jam 5, pulang langsung beres-beres, pergilah ke kafe nyanyi buat malam gitu. Bernyanyi di kafe. Mengeluarkan uang ya? Bukan mendapatkan uang. Dapat. karena intinya ingin hiburan aja lah tiap malam minggu. Tiap malam minggu aja nyanyi. Cuma malam minggu yang Vivi pilih. Cuma malam minggu. Iya. Oke. Nah, jadi sepak terjang Anda di dunia ini Anda bisa urus sekarang ini melalui rumah saja. Betul. Anda yang sudah membagi waktu. Akhirnya Anda bisa membagi waktu kapan harus bernyanyi, kapan harus ke lapangan gitu ya. Tanya apa, tapi enjoy juga kalian, enjoy dengan pekerjaan ini. Sesuai judul podcast Harmoni ya, hidup Vivi harmoni. Harmoni ya. Iya. Berjalan dengan harmoni. Lalu bagaimana Anda melihat banyak sekali pelaku-pelaku seni, katakanlah yang kita sorot itu juga penyanyi-penyanyi aja lah, yang tidak bisa mengatur waktu, bukan bekerja, tidak bisa mengatur waktu untuk keluarga dan suami. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini ada unsur kesengajaan di mata Anda, atau memang prioritas tidak dilaksanakan, tidak memprioritaskan yang utama tadi? Tadi kan ada dua pilihan. Sementara pimpinan untuk stay terus Jakarta, sementara suami tadi harus pulang ke Palembang, dan Anda memilih untuk kewajiban mendampingi anak dan suami. Buat Vivi, keluarga tetap number one. Yang utama. Iya, jadi apapun itu tetap keluarga yang pertama. Iya. Gitu. Jadi untuk yang seperti disampaikan tadi, itu bagaimana kita menghargai saja sih. Jadi kan harus dengan suami, ya harus menghargai, harus patuh, karena itu komitmen kita sejak awal kita memutuskan untuk berumah tangga. Risiko kalaupun dari perusahaan memberikan sanksi ketika itu, ya apa boleh juga. buat, harus diterima. Ya kalau tidak bekerja di perusahaan di Palembang kan masih banyak hotel, masih banyak kafe untuk bernyanyi cari duitnya. Apalagi kita seorang perempuan, benar ya? Alhamdulillahnya perempuan itu ya harus mengedepankan apa yang dibutuhkan oleh rumah tangga kita. Betul. Jangan ego. Iya. Banyak kan yang terjadi kan sekarang nih, rumah tangga retak gara-gara si istri mempertahankan ego. Apalagi
Kadang-kadang istri itu lebih besar pendapatannya dari suami, ya sudah, dia menjadi pilot projectnya katanya. Tidak berlaku bagi Vivi, ya. Nah, bagaimana Anda melihat untuk mencetak generasi penyanyi-penyanyi? Kalau dulu kan semuanya berkualitas dan lagu-lagu yang dikaryakan itu adalah abadi. Kita kembali ke membahas tentang entertain ini, tidak di dunia pekerjaan Anda sendiri. Nah, ini pengelolaan ini atau salah atau perlu diperbaiki, ada yang perlu diperbaiki sehingga karya-karya mereka abadi dan penyanyi-penyanyi yang dilahirkan juga bisa diterima publik sepanjang masa gitu. Apanya yang salah ini? Kalau yang Vivi amati sekarang itu kayak misalnya menciptakan satu lagu, itu mana yang terpikir saat itu aja jadi lagu, gitu loh. Jadi banyak kan, kadang-kadang cuma satu kata itu aja, tapi jadi lagu. Padahal sementara penulis lagu yang zaman-zaman dulu kan bikin lagu tuh mikir, gitu loh, mikir kata-katanya, mikir notasi-notasinya, gitu loh. Jadi lagu-lagu itu berkelas. Lagu-lagu zaman dulu itu kan cerita tuh. Iya. Yang mereka pencipta lagu tuh berpikirnya cerita masyarakat yang diangkat, kemudian cerita diri dia itu sendiri, cerita orang lain yang bercerita tentang dengan alam. dia. Itu yang dia, tapi sekarang tidak lagi ke arah situ. Enggak. Jadi apa yang dilihat, lihat botol, bisa nih botol ini kita jadiin lagu. Iya. Kan banyak yang gara-gara sebotol itu ya. Contohnya botol, itu, kan? Bibi nggak kepikiran ke situ. Melihat tisu bisa lagu dia. Iya. Ya, ku hapus air matamu dengan tisu. Sehelai tisu. Tisu. Padahal belum tentu yang orang nangis itu seluruhnya usap dengan tisu itu tadi kan. Jadi rata-rata kita membawakan lagu-lagu yang sekarang terus cepet banget ya. Keluar lagu sebulan, 2 bulan, 3 bulan hilang. Kalau yang dulu kan abadi tuh lagu-lagunya. Nah, sekarang Anda katakanlah tergolong generasi muda di dunia tarik suara untuk bidang itu, untuk yang era ketika itu. Karena dari 3 ini tadi, three brothers ini tadi, 3 saudara ini tadi, si Ida, Inti, Anda adalah yang bungsu. Nah, Anda prihatin tidak sekarang ini terhadap pertumbuhan dunia entertain yang ada di Palembang ketika Anda pulang lagi ke Palembang ini? Bagaimana Anda melihat ini? Sangat. Yang pertama mungkin keprihatinannya, kebersamaannya, silaturahminya, kemudian persaingannya bagaimana? Iya, sangat ya. Kalau dulu karena Vivi kan paling junior tuh di antara junior. Kan Vivi diajak juga gabung dengan lettingan kakak-kakak. Jadi kita itu bisa menempatkan diri bahwasannya kita ini junior, santun lah. Gitu. Jadi kita bagaimana beradab dengan yang lebih senior ke kita. Attitude-nya gitu ya. Iya, gitu. Tapi kan itu yang Vivi lihat tidak untuk yang sekarang. Jadi lebih ke gue begini nih. Gaya gitu loh. Kan udah lebih ke situ. Jadi kadang-kadang ya kalau melihatnya seperti itu kita cuma bisanya apa? Senyum. Palembang besar laga ya. Betul. Ada lagi Kak, besar uap. Ini yang disayangkan banyak pekerja seni sebenarnya. Betul. Bukan Anda sendiri. Attitude. Iya. Jadi bagaimana kita bertahan prestasi kita, karir kita kalau tidak ada attitude. Betul. Benar. Baru masuk televisi swasta, ikut kompetisi dan akhirnya pulang dengan tidak membawa predikat kemenangan, sudah memproklamirkan diri bahwa aku ini artis loh. Betul nggak itu? Betul. Iya, seakan-akan. Jadi benar. Anda ingin menitipkan sesuatu kepada para junior sekarang pelaku seni di podcast Harmoni ini, dipersilakan. Oke, untuk yang junior tetap harus berusaha sebaik mungkin dan tetap menghormati para seniornya yang jauh di atas kalian, dan
cari ilmu dari mereka, bagaimana bernyanyi dengan baik, terus berhubungan dengan baik. Karena kan kalau penyanyi biasanya dia berhubungan dengan pemusik, dengan band. Kadang-kadang orang-orang musik itu jauh di atas kita usianya. Contoh kayak Vivi sekarang ikut band di cafe itu yang mereka sudah senior. Jadi bagaimana Vivi menempatkan diri dengan mereka. Jadi harusnya lebih banyak manut ya. Gitu loh. Minta saran lebih banyak. Jadi kita lebih ke merendah untuk mendapat ilmu. Sebetulnya poinnya di situ sih. Iya. Merendah, mau uji Palembang tuh biarlah ngalah, asal menang. Menang dalam arti kata kita dapat menimba ilmu. Senior itu tidak memang tidak, kadang-kadang tidak bisa diandalkan lagi, tetapi ilmunya bisa kita serap tetap untuk bekal kita. Karena ini sebenarnya berlaku untuk bukan saja para penyanyi loh, para pekerja-pekerja pemula, para Gen Z sekarang yang katanya jangan karena Anda pinter sesuatu, misalnya mengoperasionalkan ini bidang IT, lalu senior tidak dihormati. Pesan yang bagus dari Vivi ini sebenarnya untuk pemirsa dan semuanya. Kita harus bisa menempatkan diri dengan baik dan hormati para senior untuk meminta sesuatu dari dia. Betul. Ya. Siapa saja yang stay di sana pemain musiknya yang senior? Pemainnya ada Bung Hendra, Anda, terus Juni dan Denny. Mereka di atas Vivi semua. Tapi kita halo abang-abangku. Baik Vivi, senang sekali rasanya bincang di podcast Harmoni dengan Anda. Seorang yang energik, seorang yang selalu mencari tahu dan ingin menghadapi tantangan-tantangan baru. Dia adalah Vivi BM. Mudah-mudahan di podcast kali ini beliau sudah memberikan satu edukasi, memberikan motivasi kepada Anda. Teruslah berkarya, teruslah menimba ilmu, dan jangan lupa teruslah menjaga attitude-mu dengan baik. Terima kasih Vivi sekali lagi atas kedatangan Anda di podcast Harmoni. Dan pemirsa, demikian podcast Harmoni kali ini. Insya Allah Kamis depan kami akan menjumpai Anda kembali, tentunya dengan bahasan yang lain lagi, tetap pada jalur entertain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.